الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Ilmiah maknanya adalah setiap amalan, setiap ibadah, akidah, iman, dan muamalah yang diatur dalam Islam ini adalah selalu didirikan di atas dasar ilmu. Itu makna ilmiah. Sehingga seorang tidak dibenarkan di dalam Islam beribadah dengan bentuk ibadah yang tidak ilmiah. Makna tidak ilmiah adalah ibadah yang tidak didirikan di atas dasar dan fondasi ilmu. Atau tidak dibenarkan seorang muslim untuk berakidah dengan sebuah akidah atau keyakinan yang tidak didirikan di atas dasar ilmu. Maka dari itu, ibadah di dalam Islam, akidah yang diyakini oleh setiap muslim, akhlak yang dengannya dia beradab dengannya, semua hukum yang dia lalui di dalam Islam dia amalkan adalah ilmu. Sekali lagi, makna ilmiah adalah mendasari semua ibadah, amalan, akidah, akhlak, dan hukum-hukum muamalah di atas dasar ilmu. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, janganlah kamu mengikuti atau berkata, bersikap sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu, tidak punya dasar dalil Al-Quran ataupun dasar dalil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, dan pikiran atau kalbu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah di hari kiamat. Maka itulah Islam. Berbeda Islam dengan agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang tidak ilmiah. Karena agama Yahudi didirikan di atas logika, beribadah dengan logika, berakidah dengan logika, melakukan sistem muamalah antar mereka dengan logika, meninggalkan syariat yang telah diturunkan oleh Allah dalam Taurat melalui nabi yang Allah utus dan rasul yang Allah utus, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka mereka menjadi umat yang terlaknat, umat yang maghdub alaihim, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, al-maghdub alaihim, yaitu al-Yahud. Kenapa sebab menjadi maghdub, menjadi dimarah, umat yang dimurkai oleh Allah, umat yang dimarah oleh Allah? Karena al-Yahud di dalam beragama, dalam berakidah dan beribadah mengedepankan logika di atas dalil-dalil Taurat, dalil-dalil bimbingan sunnah Nabi Allah Musa alaihi salam. Lawan dari Yahudi berbalik, yaitu kaum Nasara. Juga kaum Nasara beragama bukan dengan cara yang ilmiah. Kenapa? Karena juga mereka tidak mendasari ibadahnya, akidahnya di atas dasar dan fondasi ilmu dari Injil wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Allah Isa alaihi salam. Mereka cenderung mengikuti ritual kebiasaan adat istiadat atau mengikuti perasaan. Apa yang dirasa baik maka diamalkan. Apa yang dirasa baik oleh masyarakat dinilai sebagai ibadah. Sehingga akhirnya mereka menjadi umat yang Allah sebut dengan dhalin di dalam surat Al-Fatihah. Setelah Allah menyatakan ghairil maghdub alaihim, yaitu Yahud, walau dhalin, yaitu an-Nasara, yaitu kaum-kaum yang tersesat, orang-orang yang tersesat.
Kenapa tersesat? Karena mereka tidak beragama, tidak beribadah ataupun akidah di atas dasar fondasi ilmu, dalil dari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka melalui Nabi. Maka Islam berbeda dengan dua agama, Yahudi dan Nasrani. Islam adalah agama ilmiah yang setiap amalan, baik amalan lisan dalam bentuk zikir atau amalan anggota badan dalam bentuk sholat, ataukah saum, ataukah haji, ataukah yang lainnya, ataukah juga amalan kolbu, keyakinan-keyakinan, iman, ideologi, akidah, semuanya ilmiah berdasarkan dalil yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Demikian ulama menggaris bawahi dengan mengatakan bahwa umat Islam itu istadallu thumma i'taqadu. Berdalil, mencari dalil dulu dari Al-Quran ataupun Sunnah, baru berkeyakinan setelah itu. Bukan dimulai berkeyakinan dulu baru mencari dalil. La, tetapi belajar dulu dalil. Al-Quran begini Allah mengatakan, Rasul demikian bersabda, baru dia beramal. Baru setelah itu dia kemudian berakidah, berkeyakinan, beriman. Demikian muslimin. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah limpahkan kepada kita senang untuk mengikuti dalil, senang untuk berilmiah dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amalan atau ibadah dan akidah yang tidak ilmiah. Akan tertolak, tidak diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di dalam surat Al-Kahfi. Maukah kalian aku kabarkan, kata Allah, tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Bukan hanya merugi, bukan hanya khasirin, tetapi akhsarin, paling merugi. Yaitu, kata Allah, orang-orang yang tersesat amalannya. Kenapa tersesat? Tidak ada bimbingan dalil, tidak ada bimbingan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka menyangka, mengira bahwa amalan, keyakinan dan ibadah yang mereka lakukan adalah amalan soleh. Beramal dia, umur bertambah hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dalam kondisi dia menyangka bahwa dia sedang beramal soleh. Ini orang yang paling merugi, paling merugi. Nah, kenapa? Karena amalannya tidak ilmiah, tidak didasarkan di atas dasar fondasi Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah kemudian katakan bil akhsarina a'mala. Siapa? Alladzina dhalla, yaitu orang-orang yang tersesat, sa'yuhum, amalan-amalan mereka, fil hayatid dunya, ketika mereka di dunia. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum. Maka alhamdulillah kita bersyukur ketika kita diberi kesadaran oleh Allah untuk ketika hendak beramal kita bertanya-tanya mana dalilnya. Ketika mendengar seorang berceramah, seorang memberi kajian mengatakan begini, apa dalilnya? Ketika masyarakat berbuat begini dan begitu, dia bertanya-tanya, ini ada nggak dari Al-Quran atau Sunnah? Ini sebuah nikmat yang nilainya sangat tinggi, si Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak umat yang tak peduli, ada dalilkah? Tidak ada dalil, yang penting ini sudah berjalan demikian. Dan juga perlu diketahui, bukan bagian daripada sikap ilmiah di dalam berislam, at-taklif. Bukan bagian daripada sikap ilmiah di dalam Islam adalah sikap taklid. Taklid itu maknanya adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti pihak yang bukan hujjah tanpa adanya hujjah. Maksudnya apa? Semua kita ini bukan hujjah pembicaraannya. Yang hujjah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain ini, selain Allah kemudian Rasulnya, semua ucapan harus disertai dengan dalil. Siapapun dia, dari manapun, dari keturunan apapun, setinggi apapun ilmunya,
ucapan dia harus diiringi dengan dalil. Ada dasar dalilnya. Begitu Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijrah, ulama dari negeri Madinah pada waktu itu, pimpinan ulama di negeri Madinah pada saat itu, tempat berkumpulnya ulama di Madinah pada masa tabi'ut tabi'in. Al-Imam Malik bin Anas Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, ketika beliau berada tidak jauh dari kubur Nabi, kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada seluruh yang hadir, kullun yu'khadu wa yuraddu min qawli illa sahib hadzal qabr. Semua orang, kata Imam Malik, boleh diterima ucapannya dan boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Menunjuk ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada yang boleh ditolak ucapan Rasul walaupun satu. Karena ucapan Rasul itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Begitu juga para ulama yang lainnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menasihati murid-muridnya dan muslimin yang ada pada waktu untuk tidak bertaklid kepada beliau. Qala la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la tuqallidu Auza'i wa la fulan wa la fulan. Jangan kalian bertaklid kepadaku, dan jangan pula bertaklid kepada Imam Malik, guru beliau, dan jangan bertaklid kepada Auza'i dan siapapun. Wa khudhu min haitsu akhadhu. Ambillah dalil-dalil tentang agama ini, tentang ibadah ini dari sumber yang mereka para ulama tadi mengambilnya. Mana sumbernya? Al-Quran dan Sunnah. Demikian umat ini harus dididik dan ditarbiyah. Tidak ditarbiyah dengan taklid, kebiasaan aba, kebiasaan para nenek moyang, kebiasaan ajdad. La, semua itu bukan bagian daripada din. Bahkan kebiasaan menjadikan adat istiadat para pendahulu, nenek moyang, sebagai dasar dan dalil di dalam beribadah dan berkeyakinan, maaf saja, adalah kebiasaan musyrikin. Kebiasaan musyrikin. Kita tidak mengatakan mereka musyrikun, tetapi cara seperti ini adalah cara musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah, amalkan segala syariat yang telah Allah wahyukan, yang Allah turunkan, mereka menjawab, la, kami akan tetap mengikuti kebiasaan adat istiadat yang telah biasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Dalam ayat yang lainnya menyatakan, bal wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. La, kata mereka, kami telah mendapati nenek moyang kami di kampung kami dengan cara seperti ini. Sudah seperti ini, maka kami akan mengikuti jejak mereka. Ini semua baru, ini semua tak ada dalam sejarah. Demikian mereka mengatakan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka yang ingin saya nasihatkan pada kesempatan yang singkat di siang hari ini adalah jadikan diri kita sebagai mukmin yang selalu ilmiah di dalam berislam, selalu mengikuti adillah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada waktu beberapa menit bisa manfaatkan untuk diskusi. Barakallahu fiikum. Nah, kalau muamalah perlu dengan ilmiah. nah, Kalau jadi bermaksud ada setengah pihak menyatakan perkara muamalah ini tidak termasuk dalam, tidak memerlukan dalil dan perkara muamalah. Maksudnya dari pemikiran tersebut mereka menyatakan bahawa contohnya demokrasi itu adalah perkara muamalah. Jadi ianya tidak perlu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adakah macam mana kita dapat menjawab syubhat ini? Pertama, yang dimaksud dengan muamalah adalah segala hukum atau syariat yang terkait interaksi manusia satu dengan manusia lain. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Ayah dengan anak, anak dengan ayah, suami dengan istri dengan suami, seorang mukmin dengan tetangganya,
mukmin dalam perdagangannya, mukmin dalam pernikahannya, mukmin di dalam sewa menyewanya. Ya, ini muamalah namanya. Nah, antar umat manusia. Semuanya diatur di dalam syariat. Nah, ada yang diatur secara rinci, detail, ada yang bersifat global, mujmal. Nah, barakallahu fikum. Contoh, seorang mukmin yang ingin menikah, diatur aturan pernikahan itu. Sistem muamalah. Salah satu aturannya adalah la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan izin dan persetujuan wali, ayah daripada si perempuan. Ini aturan muamalah. Kalau ada seorang mengatakan la, adab di sini nggak ada masalah. Abah mau setuju nggak setuju, habis saya bebas. Ya. Ada demokrasi bebas. Nah, demokrasi sistem muamalah juga sebuah sistem muamalah antar manusia yang diatur dari kufar Yahudi. Nah, Islam punya aturan. La, pernikahan harus melalui persetujuan atau pembenaran izin dari wali dengan dalil hadis la nikaha illa biwali. Ini contoh sistem muamalah. Begitu juga dalam perdagangan, tijarah, bisnis, diatur oleh Islam. Nah, tentunya aturan-aturan secara rinci ada dalam Kitabul Buyu. Kitab yang menjelaskan tentang ahkam jual beli. Begini boleh, begitu jangan, ini diatur dalam syariat. Nah, ini ahkam muamalah. Ahkam muamalah dalam pinjam meminjam. Contohnya, kalau kita memberi pinjam uang kepada seorang 1.000 ringgit, maka wajib dikembalikan berapa? 1.000. Tak boleh 1.100, 1.050. Ada riba. Karena begitu Islam mengatur muamalah ini. Atau contohnya lagi, teman yang pinjam kepada kita, dia kebetulan muksir tak mampu untuk bayar. Sudah jatuh tempo sebulan. Kita datang ke dia bulan, sudah sebulan. Ya Allah ya akhi, qadar Allah, anak nggak mampu ini. Kemarin anak punya ibu sakit, ini. Salah. Bagaimana aturan muamalah? Allah menyatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang meminjam uang kepada kamu dalam keadaan sulit, maka wajib kata Allah kamu menunggu sampai dia dapat membayar. Ini aturan muamalah. Barakallahu fikum. Demokrasi adalah salah satu sistem muamalah yang di dalamnya juga tercampur oleh ideologi, keyakinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Demokrasi mengatur muamalahnya dengan mengatakan hukum itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dalam bahasa Arab dikatakan asy-sya'bu yahkumu nafsahu bi nafsihi. Yani rakyat menghukumi apa yang mereka mau dengan maunya sendiri. Kayak mayoritas al-aghlab menginginkan perbuatan begini. Tak bisa, dilarang. Walaupun keinginan ini bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Sistem muamalah demokrasi bertentangan dengan muamalah Islam 100%, 100% bertentangan. Karena Islam mengatakan al-hukmu lillah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya Allah yang menentukan. Sementara demokrasi mengatakan hukum itu berdasarkan suara terbanyak. Nah, demikian gambarannya. Maka kita katakan la, muamalah diatur oleh Islam, dibimbing di dalam sunnah. Yang namanya mukmin atau muslim wajib untuk terikat dengan hukum yang berlaku dalam Quran. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian. Masya Allah. Ustaz, nah, baik al-fadhil. Okey, kalau di negara kami sekarang ni sudah sampai ke musim pilihan raya. Okey, macam sekarang ni kita sudah tahu hukumnya memang orang Yahudi buat ni. Jadi sekarang ni macam mana kita di status kita macam mana ni? Untuk mengundi atau tidak, atau apa hukum kalau kita mengundi, atau apa hukum kalau kita tidak mengundi? Macam mana tu? Allah Ta'ala alam. Sebelum anda jawab langsung tentang hukumnya, kalau jawabannya kita
mesti mengundi. Siapa yang akan kita undi? Partai mana? Atau tokoh yang mana? Iya kan? Mesti. Satu mengatakan ini yang baik. Kita punya saudara tetangga mengatakan lah yang baik yang itu. Mulai ada kerenggangan kita dengan ini, ya kan? Yang kedua, mengundi atau memilih partai ataukah tokoh itu amanah kan? Amanah yang diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Sementara kita tak kenal mereka ini siapa. Bukan kemudian selesai mengundi, selesai urusan kita wafat, nggak ada lagi tanggung jawab lah. Yaumul qiyamah akan Allah tanya itu. Kenapa kamu berucap begini? Kenapa kamu berbuat demikian? Barakallahu fikum. Dalam Islam tidak dibenarkan seorang meminta jawatan, ya, atau kedudukan. Karena jawatan. Tak boleh. Dibenarkan. Nah, dalam Islam tidak dibenarkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna la nu'ti hadzal amal ahadan talabahu aw harisa alaih. Sesungguhnya kami dalam agama kami Islam ini tidak akan pernah memberikan jawatan ini kepada seorang pun yang meminta atau berambisi untuk mendapatkannya. Sekarang yang ada bukan hanya meminta, ambisi, keluar fulus, ya. Tidak cukup sampai di situ. Lebih dari ambisi, dia puji diri. Dia katakan saya pegang amanat, saya kagak partai saya begini. La tuzakku anfusakum, kata Allah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memuji diri-diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang memuji. Dua orang yang itu hadis yang tadi Anda baca, ya. Di dalam barakallahu fikum kutubus sunan. Nah, ketika Rasulullah mengatakan kami tidak akan pernah memberikan amalan ini, jawatan ini kepada orang yang memintanya. Itu ada dua orang anak paman Abu Musa al-Ash'ari, sahabi. Ya, sahabi nggak sama dengan kita, nggak suka dunia. Ketika Rasulullah pada akhir-akhir masa di Madinah, banyak mendapatkan kemenangan, berbagai daerah masuk dalam Islam, tentu pekerjaan tambah banyak, sibukan. Maka dua orang anak paman Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallana mimma wallaqallah. Jadikan kami sebagai pemimpin di beberapa daerah-daerah yang telah Allah berikan kepada engkau. Keinginan dia dijelaskan oleh ulama, keinginan dua sahabat ini ingin membantu Rasul. Rasul sibuk, ingin membantu, dan kebetulan dua orang ini punya kemampuan kecil. Ya. Subhanallah, apa jawaban Nabi itu tadi? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Ada yang liberal, ada yang khawarij, ada yang maka jawabannya barakallahu fikum, kita tidak dibenarkan untuk mengundi. Lalu bagaimana? Serahkan pada Allah, doa kepada Allah. Ya Allah, jaga negeri ini, selamatkan negeri ini, selamatkan muslimin ya Allah, beri hidayah pemimpin itu, beri kesolehan mereka. Doa ahli sunnah demikian. Doa apa pengaruhnya doa? Allah yang punya semua. Mungkin doa dari salah seorang dari kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu, enggak bisa diremehkan. Barakallahu fikum, nasihat jangan ikut dalam mengundi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam. Qarrar. Mana ada yang sudah diterapkan syariat Islam? Tapi kadang-kadang ada di kalangan mereka yang mengatakan subhan. Iya. Dengan bahawa jika sistem demokrasi ini tidak boleh dibunuh pakai, bagaimanakah sistem? Adakah mengikut ijtihad yang mereka, ijtihad yang Islam, berbeza-beza kan? Ijtihad mereka. Jadi bagaimana yang kita memilih pemimpin? Bagaimana sistem? Nah, barakallahu fikum. Cara untuk memilih pemimpin boleh dengan cara yang dibimbingkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, boleh dengan cara yang dilakukan oleh Rasul, menunjuk siapa fulan, ya, dengan syura. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai rakyat menjadi orang soleh. Kita ini semua maksudnya
Bukan hanya kita yang di masjid ini, bukan yang di surau saja. Semua muslimin menjadi salihin, orang-orang yang bertakwa, senang pada Quran dan Sunnah dan beramal dengan Quran dan Sunnah. Kalau muslimin salihin, pasti Allah akan beri pemimpin, penguasa yang baik. Tapi kalau muslimin masih senang riba, senang berdusta, senang mendolimi, tidak senang menerapkan Quran dan Sunnah, jangan berharap pemimpin menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, barakallahu fikum, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini. Ayat ini maknanya, demikianlah kata Allah, kami jadikan sebahagian orang-orang zalim sebagai penguasa, pemimpin terhadap orang-orang zalim lain dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau pemimpin zalim, tidak amanat, tidak adil, kita tengok kita. Berarti kita sebagai rakyat. Berapa banyak istri menzalimi suami, suami menzalimi istri, anak menzalimi ayah, ayah menzalimi anak, tetangga menzalimi tetangganya dalam berbagai urusan. Muslimin ta'bani, Allah yahdihim. Muslimin kondisi. Alladzi la yusallun, kathir, banyak yang enggak salat. Salat la? Barakallahu fikum. Jadi sekarang yang tugas kita adalah pertama, kewajiban kita adalah kita beramal. Bainana di rumah tangga kita. Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Sebelum Anda jelaskan mana ayat ini. Ayat ini terkait ketika umat sudah dalam kerusakan yang meluas. Di sana sini kemaksiatan, mulai dari kemaksiatan yang tertinggi, kesyirikan dan kekufuran, sampai yang tertinggi, tersebar di mana-mana, tersiar. Maka kata Allah, dan upaya amar ma'ruf nahi munkar sudah sulit, dakwah sudah sulit. Maka Allah katakan, wahai orang yang beriman, uruslah diri-diri kalian sendiri. Sungguh mereka-mereka yang tersesat itu tidak akan mampu merugikan kalian kalau kalian sudah berada di atas hidayah. Sudah. Tapi alhamdulillah dakwah masih mungkin, ya. Sambil kita masih bisa ucapkan masjid azan masih, alhamdulillah. Ya. Sambil kita berbenah dalam rumah tangga kita, akhlak kita, iman, juga kita ajak saudara-saudara kita, ya bulan, ittaqullah, ya bulan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, seperti dikatakan tadi. Iya. Anda pernah baca fatwa itu? Nah. Jadi saya menasihati kalau anak yang faham apa yang penerangan dari saya itu mengatakan kepada orang yang mampu ataupun mempunyai ilmu, dia tidak harus bertakbir. Tetapi kepada orang awam, dia boleh bertakbir kepada syekh yang berada di tempat itu. Maksudnya jika di Malaysia contohnya mufti. Jika mufti dalam mengeluarkan fatwa bagi orang awam yang tidak mampu, yang tidak mempunyai ilmu dalam masalah sunnah. Jadi memadai bagi dia baik untuk bertakbir kepada mufti. Tapi jika telah disampaikan kepada beliau tentang kebatilan fatwa tertentu tersebut, dia harus adakan itu apa? Tak boleh menyatakan bahawa kita tidak boleh sama sekali bertaklid. Taklid yang apabila kata-kata ini disebut secara mutlak, yang dimaksud adalah at-taqlidul a'ma, taklid buta. Nah, ya, taklidul a'ma. Kalau at-taqlidul a'ma, sepakat para ulama bahwa itu adalah mazmum, tercela. Ya, perbuatan itu tidak dibenarkan. Yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah seperti yang tadi disebutkan, dan itu disebutkan dalam buku-buku usul fiqh. Nah, kapan diperbolehkan, diizinkan seorang untuk taklid? Yaitu ketika dia menghadapi sebuah permasalahan, dia tak punya kemampuan untuk menelusuri hukum-hukum dan dalil-dalil permasalahan. Nah, permasalahan itu tergolong atau jenis permasalahan yang rumit.
khilaf di kalangan ulama. Misal, contoh barakallahu fikum kalau terkait dengan sholat, apakah selesai ruku ketika i'tidal kita bersedekap lagi ataukah kita begini? Khilaf yang sangat rumit. Masing-masing menyebutkan dalil yang memang memungkinkan untuk dipahami begini dan begini. Yang khilaf ini orang-orang besar, orang-orang saleh, kalangan ulama. Nah, barakallahu fikum. Kalau di zaman kita sebut kata Al-Imam Al-Albani di satu sisi, Ibn Baz di sisi lain. Luar biasa ini, dua jabal azim. Gimana kita mau itu? Kita coba telusurin hadisnya. Kita nggak mampu. Mungkin mampu dari sisi bahasa memahami, tetapi dari ilmu usul fikih, qawaid fikih kita nggak paham. Ya sudahlah, anak kok lebih yakin Syekh Al-Albani. Anak ikut Syekh Al-Albani. Yang sebatas ini masih diizinkan, dibenarkan. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan mufti setempat, mufti di daerah yang dia tinggal, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di dalam referensi literatur lainnya, tentunya apabila mufti tersebut orang yang saleh dan berada selalu berpegang pada Quran dan Sunnah, sudah terpercaya. Tapi kalau dianya misalkan muftinya itu sufi atau syi'i atau liberalis, ada mayor zaman tidak boleh dijadikan sebagai rujukan. Maka dia bertanya kepada ulama walaupun dia jauh ulama. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Kita akhiri sampai di sini. Saya jumpa lagi. Insya Allah tak ada lagi. Lepas subuh.